Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang jawaban ujian akhir semester pengantar ekonomi pembangunan. Baik, soalan pertama, teori pembangunan Rostow menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Jelaskan masing-masing tahapan pembangunan Rostow yang di dalamnya ada pengertian, syarat-syarat, dan ciri-ciri pada setiap tahapan. Baik, jawaban saya pada tahapan pertama ada masyarakat tradisional. Pengertian masyarakat tradisional merupakan suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi Praneuton dan sebagai hasil pandangan Praneuton terhadap dunia fisika. Syarat-syarat dari masyarakat tradisional ini yaitu struktur sosial masyarakatnya bersifat berjenjang, hubungan darah dan keluarga memainkan peranan yang menentukan. Ciri-ciri dari masyarakat tradisional ini, produksi yang masih primitif, cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, dan kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Tahapan yang kedua yaitu prasyarat tinggal landas. Pengertian dari prasyarat tinggal landas ini yaitu masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Syarat-syarat dari prasyarat tinggal landas ini adalah dalam pertumbuhan hanya akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan tersebut berupa kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan baru untuk menurunkan biaya produksi. Ciri-ciri dari prasyarat tinggal landas ini yaitu tabungan dan investasi meningkat, terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional, peningkatan penggunaan modal dalam pertanian, perubahan seringkali dipicu oleh gangguan dari luar. Yang tahapan ketiga yaitu tinggal landas. Pengertian dari tinggal landas ini merupakan tahap di mana pertumbuhan ekonomi mulai terjadi, titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Syarat-syarat dari tinggal landas ini yaitu kenaikan laju investasi produktif. Misalnya, dari 5% atau kurang ke lebih dari 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional neto. Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Dan hadirnya secara cepat kerangka politik dari organisasi yang menampung hasrat ekspansif di sektor modern tersebut. Ciri-cirinya, industrialisasi meningkat, peningkatan pertumbuhan regional, tenaga kerja sektor pertanian menurun, perubahan ekonomi internasional, sektor usaha manufaktur, dan inovasi teknologi. Tahap yang keempat yaitu dewasa. Pengertian dari dewasa ini merupakan tahapan ketika masyarakat dengan telah efektif menerapkan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber-sumber daya mereka. Syarat-syarat dari tahap dewasa ini yaitu perkembangannya ditentukan oleh teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan kebijaksanaan pemerintah. Ciri-ciri dari tahap dewasa ini yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi industri, penggunaan teknologi secara meluas, pembangunan di sektor-sektor baru, investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional. Tahapan yang kelima ada era konsumsi masa besar-besaran. Pengertian dari era konsumsi masa besar-besaran ini yaitu merupakan tahapan masyarakat lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi kepada masalah produksi. Syarat-syarat dari era konsumsi masa besar-besaran ini yaitu memperbesar kekuasaan atau pengaruh ke luar negeri, berakhir pada
berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. menciptakan negara kesejahteraan dengan mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif dan harus meningkat konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok yang meliputi barang dan dengan proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi dibanding jasa. Meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran. Baik, soal nomor 2, yaitu menurut Arthur Lewis, proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional atau subsistem ke sektor modern atau kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern? Jelaskan prosesnya. Baik, jawaban saya yaitu karena sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat diproduksi dan membayar kepada si pemilik kapital atau pemakaian kapital tersebut. Sektor ini memperkerjakan buruh dengan upah di pertambangan, pabrik dan perkebunan guna menghasilkan laba. Sektor subsisten adalah bagian dan ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat diproduksi pada sektor ini. Output per kepala lebih rendah daripada sektor kapitalis. Hal ini menyebabkan buruh dari sektor subsisten beralih ke sektor kapitalis. Prosesnya yaitu karena persediaan buruh yang tidak terbatas, industri baru dapat didirikan atau industri yang ada dapat dikembangkan tanpa batas berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor subsisten. Para pekerja yang bersedia bekerja dengan upah subsisten adalah petani, buruh lepas, pedagang kecil, pelayan, dan wanita rumah tangga. Tetapi sektor kapitalis juga membutuhkan pekerja yang terampil, dan Lewis mengatakan bahwa buruh terampil hanyalah suatu kesulitan semu atau suatu kesulitan. Sementara yang dapat digeser dengan pemberian fasilitas latihan bagi pekerja tidak terampil, penghasilan di sektor subsisten menentukan tingkat upah di sektor kapitalis. Tapi di dalam praktek upah kapitalis, 30% lebih tinggi daripada upah subsisten. Pembentukan modal tergantung pada surplus kapitalis. Surplus ini diinvestasikan kepada para aktiva kapitalis baru. Pembentukan modal berlangsung dan telah banyak orang dipekerjakan dari sektor subsisten. Proses tersebut terus berlangsung sampai rasio buruh modal naik dan penawaran buruh menjadi tidak elastis. Jadi pembentukan modal bergantung pada surplus kapitalis, itu diinvestasikan untuk menetapkan modal baru. Sektor kapitalis tersebut meluas dan memakai lebih banyak orang dari sektor subsisten ke dalam pekerjaan kapitalis. Surplus tersebut kemudian menjadi lebih besar, pembentukan modal menjadi lebih besar, dan begitulah proses tersebut berlangsung sampai surplus buruh menghilang. Baik, soal nomor 3 yaitu teori upaya minimum kritis Leibenstein oleh Leibenstein dan perangkap keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunannya. Dengan menggunakan kurva, jelaskan menurut salah satu teori tentang hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Baik, jawaban saya, tesis Leibenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dan laju pertumbuhan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Mula-mula, tingkat keseimbangan subsisten laju pertumbuhan, kesabaran, dan kematian sesuai dengan tingkat keberlangsungan hidup penduduk.
Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat moralitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk meningkat, jadi kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Tetapi kecenderungan ini hanya sampai pada fisik tertentu. Pada kurvanya, kurva N menggambarkan laju pendapatan per kapita yang membuat laju pertumbuhan pendapatan nasional sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurva P menunjukkan laju pertumbuhan penduduk pada setiap tingkat pendapatan per kapita. Bermula pada titik A yang mewakili titik keseimbangan subsisten di mana tidak terdapat pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Jika pendapatan per kapita dinaikkan ke YB, laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan tersebut kedua-duanya adalah 1%. Dan laju pendapatan per kapita YC, laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pendapatan nasional yang disebut pertama adalah 2%. Sementara yang disebutkan terakhir karenanya laju pendapatan per kapita harus dinaikkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Titik E merupakan laju pertumbuhan penduduk yang ditentukan secara biologis oleh Leibniz diasumsikan sebesar 3%. Dengan demikian, YE adalah tingkat pendapatan per kapita minimum kritis yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu Rosenstenrodan, Norsey, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatasi keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. Soalan pertama, yaitu sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Baik, jawaban saya yang pertama ada Rosenstenrodan adalah bapak ekonomi pertama yang mengemukakan teori pertumbuhan berimbang. Tak sedikit pun menyinggung teori ini. Pada artikelnya di tahun 1943, ia berdalil bahwa seluruh industri yang akan didirikan di Eropa Barat dan Eropa Tenggara harus dianggap dan direncanakan seperti suatu perusahaan raksasa atau trust. Anggapannya yang utama adalah bahwa seringkali produk marginal sosial atau PMS-nya, dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak dirancang bersama. 2. Norsey dalam gagasannya mengenai pertumbuhan berimbang berpedoman pada hukum Say dan mengutip formulasi Mill. Setiap kenaikan produksi jika didistribusikan tanpa salah hitung pada segala macam produk pada proporsi yang ditentukan oleh kepentingan privat akan menciptakan atau lebih tepat merupakan permintaan mereka sendiri. 3. Lewis di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tepat di antara industri dan pertanian, serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Logika dalil ini tak dapat disamai dengan seperti kesederhanaannya. Pertanyaan yang kedua dari pertanyaan 4 ini, kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Yang pertama ada Rosenrodan. Dalam menguatkan pendapatnya, Rosenrodan memberikan sejumlah contoh di mana PMS-nya suatu investasi lebih besar dari PMP-nya. Kemungkinan saling lengkap antara berbagai industri yang membawa ke arah investasi yang paling menguntungkan dilihat dari sudut masyarakat. Yang kedua ada Norsey melihat pertumbuhan berimbang adalah
pondasi kuat untuk perdagangan internasional dan juga suatu cara untuk mengisi kekosongan pada baris di luar. Yang pertanyaan yang kelima yaitu Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang akibatnya oleh 3 faktor oleh kekuatan yang menimbulkan dampak balik. Baik, jawaban saya. Pertanyaan yang pertama, tulis definisi dampak balik dan dampak sebar. Menurut saya, dampak balik didefinisikan sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini, Profesor Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab musabab sirkular antara faktor-faktor baik non-ekonomi maupun ekonomi. Dampak yang kedua ini yaitu dampak sebar, yaitu menunjukkan pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lain. Pertanyaan yang B, jelaskan bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. 1. Daerah dan wilayah tempat kegiatan ekonomi berkembang akan cenderung menarik orang-orang mudah aktif dari bagian lain negara yang bersangkutan. Ini cenderung akan menguntungkan wilayah berkembang tersebut dan menekankan kegiatan ekonomi wilayah terbelakang tempat dan asal buruh tersebut. Yang kedua, ada perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional. Di wilayahnya maju permintaan yang meningkat akan merangsang investasi. Pada gilirannya akan meningkatkan pendapatannya dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra perkembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Yang ketiga, mendorong akan cenderung menguntungkan di wilayah maju dan merugikan wilayah kurang maju. Penggunaan industri di wilayah pertama dapat menghancurkan industri yang ada di wilayah terbelakang dan wilayah yang lebih miskin tetap menjadi wilayah agraris. Baik, sekian jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan saya. Apabila banyak jawaban saya yang kurang puas, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.